Jadi kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, mata kolbu, penyakit kulit, dan kematian kesadaran, 2 ayat ini menyarankan kepada kita, cobalah kamu mencoba jalan lain, yaitu jalan mendaki. Tetapi untuk mendaki harus pakai sayap, harus terbang. Disitulah Bapak Ibu perlu bimbingan seseorang yang bisa menerbangkan kita. Paham sampai sini? Ada nggak ayat Quran yang sia-sia? Nggak ada. Quran itu keren Bapak Ibu. Nah ini kita udah nyentuh bagian dalam nih sedikit ya. Ini keperawanannya sedang kita sentuh ini. Oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Jadi kalau Nabi Muhammad bicara buruk dalam tradisi Arab, ternyata leluhur kita di Nusantara sudah bicara lebih awal sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah bicara tentang burung. Makanya di Quran ada burung hudhud. Betul nggak? Itu. Tapi kita nggak paham selama ini. Pergi ke Candi Borobudur, ada relief. Ada orang yang minta-minta nggak ngerti. Siapa orang ini? Itu Bani Israel. Dia sedang minta-minta. Makanya orang yang mencari ilmu, jika perlu kamu harus mengemis pada seorang guru. Itu permulaan relief Candi Borobudur itu minta-minta. Dan itu adalah para pencari. Jika perlu, kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bisa menyembuhkan dari 3 penyakit itu, kamu harus minta-minta, mengemis. Makanya di perjalanan relief dari Borobudur itu ada jadi burungnya, ada jari ini, jari itu. Kalau saya cerita itu banyak. Dan Bapak Ibu harus pergi ke sana didampingi saya. Gak didampingi saya, pusing, kalian cuma foto-foto aja. Makanya pernah saya bawa rombongan ke sana. Ayah sudah 10 kali saya ke sini. Baru ngerti cerita relief Borobudur. Luar biasa. Sampai pada nangis. Mau diantar saya ke sana? Bayar. Ya bayar kan, ke sana kan harus pakai kereta. Pakai pesawat, pakai mobil. Gratisan aja. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini saya spesial nih. Di atas judulnya apa? Manuk Dadali. Makanya di kita sudah ada tradisi. Hebat leluhur kita di Nusantara ini. Jadi ada irisan dengan Quran. Makanya saya kagum ya kalau membaca budaya. Keluhuran, peradaban yang dicapai oleh leluhur kita itu luar biasa. Cuman sayang sekali, semua simbol-simbol kuno, simbol-simbol purba yang ditinggalkan leluhur kita, kita tidak bisa membacanya. Ada Gunung Padang di Cianjur. Ada Candi Borobudur di Jogja, di Magelang. Ada Candi Prambanan, ada Candi Boko. Ada piramid di Mesir. Tapi semua tidak ada, sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita. Perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti. Apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal. Tidak berpikir. Jadi robot. Disuruh itu, suruh ini. Mau aja melakukan. Walaupun tidak ada manfaatnya. Gambar apa Bapak Ibu? Burung. Ya. Manuk Dadal itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya burung Garuda. Namanya terang. Dedeh ting ya. Makanya coba liriknya perhatikan. Mesat ngapung luhur. Jauh di awang-awang. Bahasa Indonesianya terbang, melesat tinggi, jauh dalam kekosongan. Awas ya, ini bukan cerita fisik. Ini cerita perjalanan spiritual. Jadi kalau kita sudah bisa terbang ke alam yang tinggi untuk meraih bintang-bintang di langit yang terdekat, masuk ke alam-alam yang tinggi, kita ambil itu hidangan langit itu. Jiwa kita menjadi bernutrisi. Ini cita-cita saya di kelahiran saya ini. Saya melihat kebangkitan spiritual di Nusantara ini.